Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di kelas saya di pertemuan kita kali ini di manajemen pemasaran jasa. Ya. Eh, Sebelumnya, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, baik, dan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang seperti apa sih itu strategi pemasaran jasa. Nah, mari kita bersama membahas tentang strategi pemasaran jasa dilihat dari strategi dan beberapa elemen-elemennya. Sebelumnya, uh, saya kalau kemarin sudah berperan sebagai Captain Pilot, hari ini saya akan menjadi Super Gojek. Nah, ini kita akan jadi driver Gojek. Sebelumnya saya akan menyapa kalian semuanya. Maaf Kak, selamat pagi. Apakah titiknya sudah sesuai? Saya menuju ke sana ya. Mohon ditunggu. Terima kasih. Nah, ini uh, hal yang biasa kita baca atau kita dengar kalau kita memesan suatu barang melalui Gojek. Ya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan melihat bahwa saya akan mengingatkan kembali bahwa pemasaran jasa ini merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dianggap sebagai fungsi tersendiri. Ya. Nah, adanya konsumen yang berpotensial ini mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu. Nah, konsumen ini ternyata bukan hanya memiliki kebutuhan dan keinginan saja, tetapi juga ingin berpartisipasi dalam pertukaran yang sudah disepakati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, seperti apa? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara jasa, nah ini kita bicara pelayanan yang pasti. Nah, pelayanan ini saya mengingatkan bahwa merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan ya atau uang ya dari jasa yang kita sampaikan atau kita berikan. Nah, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Jadi namanya jasa ya, ini diproduksi, dinikmati sampai dirasakan ini secara bersamaan gitu ya, tidak seperti barang ya, berbeda antara barang dengan jasa. Nah, strategi pemasaran jasa ini kalau kita lihat ada beberapa unsur-unsur yang terkait dengan penetapan strateginya. Pertama, ada peran karyawan, ya. Kemudian pelayanan yang efisien, pengelolaan kualitas, dan juga pengelolaan produktivitas. Nah, nanti diharapkan mahasiswa mampu tidak hanya memahami tetapi bisa menganalogikan peran karyawan, pelayanan efisien, pengelolaan kualitas, dan pengelolaan produktivitas sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan di dalam mata kuliah kita. Nah, peran karyawan di dalam strategi pemasaran jasa ini pelayanan yang dilakukan ini dengan baik harus dilakukan kepada konsumen.
termasuk juga daya tarik tersendiri dengan keunikan-keunikan yang dilakukan oleh karyawan atau staff, atau juga staff yang berhubungan langsung dengan karyawan, gitu ya. Kalau Gojek ya drivernya, gitu ya. Kemudian juga karyawan ini memberikan citra perusahaan dari kinerjanya. Jadi kalau pelayanan yang diberikan oleh driver Gojek ini memuaskan bagi konsumen, otomatis citra perusahaan juga bisa dikatakan baik juga. Gitu ya. Walaupun mungkin di dalam suatu perusahaan ini yang namanya driver Gojek ini jauh dari kantor. Gitu. Tapi yang dirasakan oleh konsumen ini benar-benar dirasakan manfaatnya atau dirasakan hasilnya oleh konsumen dari si driver tadi itu, mengantar dengan cepat, informatif dan lainnya. Nah ya, kemudian kalau di jasa ini penentuan harga yang ditawarkan sebaiknya juga disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk jasa yang diberikan gitu ya. Jadi kalau setiap kita membeli barang gitu ya, harganya misalnya 100.000, karena kita memesan di wilayah tertentu, maka ongkosnya dikenakan tarif tertentu. Gitu. Misalnya kalau kita rumahnya ada di Jakarta Selatan gitu ya, kita pesan dari toko yang di Jakarta Selatan juga supaya harga atau ongkos kirimnya tidak terlalu besar gitu ya. Nah ini jadi disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh. Begitu juga kalau kita pesan, kalau kita ada di Jakarta Selatan ya, kita pesan dari toko yang ada di Bandung, ya otomatis ongkos kirimnya juga akan besar juga gitu ya. Nah ini makanya peran karyawan atau driver-driver Gojek ini juga sangat sangat dibutuhkan ya dalam pembentukan citra perusahaan juga. Ya, otomatis driver Gojek ini maksimalkan kinerjanya supaya bisa memuaskan para konsumen Gojek, gitu ya. Nah, kemudian ada pelayanan yang efisien. Nah, dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan keinginan konsumen bahwa barangnya ini diantar dengan cepat dan selamat sampai di tempat, itu tidak rusak barangnya ya. Nah, secara tidak langsung hal tersebut juga bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli lagi dan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Gojek lagi, gitu ya. Jadi dia nggak akan kemana-mana nih, ya. Kalau udah percaya sama Gojek, ya dia akan pengirimannya lewat Gojek terus. Gitu. Nah, ada hal lagi yaitu umumnya konsumen ini tidak suka jika menunggu terlalu lama. Nah, jadi kalau kita sudah pesan barang nih biasanya yang kita pantengin di aplikasi itu sudah sampai mana ya, kita track gitu. Wah udah sampai di pengiriman di gudang, sudah sampai di cabang terdekat, sudah diantar oleh si siapa, misalnya drivernya namanya siapa, Suparjo gitu ya, sudah diantarkan Suparjo, barang sudah diambil jam sekian jam sekian. Nah ini biasanya yang kita pantengin karena apa? Kita menginginkan barang kita cepat sampai gitu ya, sesuai dengan janji yang ada di invoice biasanya gitu ya, berapa lama berapa hari gitu ya sudah akan sampai gitu. Dan kita bisa tracking melalui aplikasi. Nah kemudian juga pengelolaan kualitas. Jadi dalam strategi pemasaran jasa, pengelolaan kualitas ini sangat penting. Misalnya perusahaan jasa dapat mengindiferensikan dirinya dengan menghantarkan kualitas yang lebih baik ya, secara konsisten dibandingkan pesaingnya. Nah kita tahu ya ada pesaing Gojek ini banyak sekali ya. Ada Shopee, kemudian ada Grab ya, kemudian
ada lagi perusahaan-perusahaan pengantar lainnya ya. Nah ini penyedia jasa ini harus bisa mengidentifikasi apa yang diharapkan pelanggan sesuai dengan kualitas dari layanan yang diberikan. Gitu. Jangan sampai nanti pelanggan menginginkan pengantaran barang yang cepat gitu, tapi kinerja driver tidak baik gitu misalnya atau lambat dan seterusnya. Nah ini akan mempengaruhi pengelolaan kualitas atau juga kinerja dari driver tadi. Nah ini akan berimpact juga terhadap perusahaan nantinya. Nah yang berikutnya adalah pengelolaan produktivitas. Nah dengan biaya yang meningkat cepat, perusahaan jasa mendapat tekanan besar untuk meningkatkan produktivitas jasa. Otomatis Gojek harus berpartner atau bermitra dengan banyak perusahaan. Misalnya dengan toko-toko atau UMKM atau juga kafe-kafe ya, kafe-kafe kopi ya, kafe-kafe kue dan lain-lain, atau juga barang-barang yang ada di trade center yang ada di kota-kota kita gitu ya di Indonesia. Nah ini jadi kerjasama ini harus dilakukan oleh Gojek supaya apa? Supaya biaya-biaya yang tinggi dalam meningkatkan produktivitas ini dapat ditekan. Nah, dengan banyaknya kerjasama pengantaran barang, otomatis biaya yang tadinya tinggi bisa relatif lebih rendah dibandingkan kalau kita tidak berpartner atau tidak bermitra dengan toko-toko atau kafe-kafe atau mitra lainnya dari perusahaan Gojek gitu ya. Dalam konteksnya pengantaran barang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat strategi pemasaran jasa ini ada 4 tadi. Ada peran karyawan, pelayanan efisien, pengelolaan produktivitas, dan pengelolaan kualitas. Ini masih bisa dikatakan masih kurang 2. Apalagi yang 2? Yang 2 adalah penggunaan teknologi. Nah, yang berikutnya adalah penyesuaian budaya. Nah, kalau penggunaan teknologi, kita sudah tahu nih ya, Gojek ini menggunakan aplikasi yang berbasis internet ya atau Internet of Things yang sangat user friendly ya dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain. Boleh dicoba, boleh juga kita order barang di suatu toko dengan pengirimannya kita pilih Gojek misalnya gitu ya. Kalau biasanya kita ingin pengantaran instan gitu ya tanpa melalui forwarder company atau perusahaan logistik gitu ya. Nah, ini Gojek merupakan salah satu pilihan untuk pengantaran instan gitu ya. Atau juga kita bisa mengorder penjemputan kita mau diantar kemana gitu. Kalau kita mau memakai sebagai layanan antar gitu, bukan layanan antar barang tetapi layanan antar manusia nih, orang. Kita mau pergi kemana gitu bisa pakai Gojek, bisa juga pakai Gokar gitu ya. Nah, kita tahu sekarang karena dulu ramenya digital money atau e-money, ini Gojek sudah punya aplikasi GoPay. Nah, dia udah punya sendiri nih digital money-nya. Itu yang tadinya mungkin bekerja sama dengan Link aja gitu atau juga ada yang lainnya gitu ya. Ada beberapa perusahaan e-money digital yang bermitra dengan Gojek. Nah, hal ini akan otomatis memudahkan konsumen dalam menerima kualitas jasanya. Jadi konsumen tidak lagi direpotkan harus transfer, harus bayar via ATM dan seterusnya. Nah, ini sudah ada GoPay. Tinggal isi aja GoPay-nya melalui internet banking. Nanti kita bisa langsung menggunakan GoPay-nya untuk pembayaran jasa Gojek atau juga pembayaran barang yang kita order dari suatu toko misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian penyesuaian budaya. Nah, ini Gojek sudah melakukan penyesuaian budaya karena sekarang menggunakan semua
Internet of Things, atau semua yang berdasarkan berbasis internet, dan semua orang sekarang sudah menggunakan gadget dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini Gojek sudah mampu mengambil pasar itu, gitu ya. Nah, selain itu juga penyesuaian budaya, misalnya yang tadinya kita pembayaran ada COD, kalau kita tahu cash on delivery, ini mengalami kesulitan pembayaran bagi si driver yang menerima uang untuk disetorkan ke akunnya Gojek dan seterusnya. Maka dengan adanya kemudahan teknologi, maka budaya juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Jadi orang lebih mudah dan sudah pakai cashless, ya, tidak lagi cash tetapi cashless. Dari transfer sampai ke e-money, gitu ya. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan tentang strategi pemasaran jasa. Nah, kesemuanya ini saling terkait. Ya, strategi pemasaran jasa ini bukan hanya satu saja yang digunakan, tetapi semua elemen yang ada seperti peran karyawan, pelayanan efisien, pengelolaan kualitas, pengelolaan produktivitas, penggunaan teknologi, dan penyesuaian budaya, ini harus betul-betul dilakukan oleh pemasaran jasa, oleh perusahaan yang menjalankan jasa, gitu ya. Kalau kita ambil contoh ini Gojek. Nah, inilah yang harus kita tekankan lagi, bahwa semua elemen ini bukan hanya satu saja yang dijalankan, tetapi semuanya harus dijalankan, semuanya terintegrasi dan saling mengkualifikasi, gitu ya. Nah, untuk jelasnya ada sedikit video tentang contoh pelayanan Gojek. Nah, ini nanti kalian bisa lihat seperti apa pelayanan Gojek versi yuk kita lihat aja ya. Video Gojek, pelayanan Gojek dari Jojek. Selamat datang di Tata Berkendara bersama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe, ini Jack. Suara dari mana tuh? Saya Gojek. Saya akan memberikan panduan berkendara untuk driver dan penumpang Gojek. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi driver Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Sebelum kita mulai, sudah punya aplikasi Gojek kan? Bagaimana dengan Anda, Joe? Joe? Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Pastikan balasannya tepat sasaran, sesuai konteks. Oh, iya maaf. Segera jemput penumpang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Cek, gue pinjam motor lu cepetan, gue pinjam motor lu mau ngejar layangan, hei, layangan gue tuh. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Aja ya? Mari Pak. Dan jangan lupa untuk mengangkut penumpangnya. Jangan seperti itu mengangkutnya. Jika sudah bertemu dengan penumpang, berikan helm dan kencangkan sabuknya. Maksud saya sabuk helm. Kalau gokar, helm nggak? Saya sih pakai. Harap menyetir mengikuti tata tertib lalu lintas. Siap, bosku. Anda juga harus tertib.
Selalu jaga kebersihan kendaraan, buang sampah pada tempatnya. Tanyakan pada penumpang arah jalan pilihannya. Pak Jo, mau lewat jalan kenangan atau jalanin aja dulu? Ya udah, kita ikutin GPS aja ya. Atau gunakan GPS. Pak, banyak merah-merahnya ya. Berbincang dengan penumpang dipersilahkan, Maaf Pak, boleh tanya nggak? tapi tidak boleh sampai mengganggu. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dikali 15 cm diletakkan pada sebuah karton dan diletakkan pada bagian atas kiri dan kanan foto, masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka berapa panjang karton? 20 cm. Karena lebar foto sama dengan 12 cm. Atau lebar karton 12 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 16 cm. Atau panjang foto sama dengan 15. Karena foto dan karton sebangun, maka lebar foto dibagi lebar karton sama dengan panjang foto dibagi panjang karton. Terima kasih telah mengikuti Tata Berkendara bersama Gojek. Berkendaralah secara aman, nyaman, dan sopan selalu. Nah, itu dia tadi. Saya nggak berhenti-berhenti melihat iklan ini dan sangat lucu sekali, ya. Si Joe dan Jack, ya. Awalnya siapa? Joe yang jadi driver Gojeknya, tetapi jaketnya nggak muat gitu ya, dan seterusnya. Ini lucu sekali. Jadi mudah-mudahan kalian bisa tertawa bersama saya, ya, happy sore-sore gini supaya nggak ngantuk gitu. Nah itu tadi contoh pelayanan Gojek, ya, bisa kita lihat. Nah itu tadi video tentang Gojek. Dan di dalamnya, ya, kita bisa melihat bahwa ada tahapan konsumsi jasa. Aduh, saya nggak berhenti-berhenti tertawa ini kalau ngelihat video tadi itu. Nah, ini tahapan konsumsi jasa, ya. Ada tahap pra pembelian. Nah, jadi kalau di dalam video tadi kita bisa lihat bahwa di dalam tahap pra pembelian ini sebelum pemesanan, ini kita harus memastikan dulu sudah menginstall aplikasinya, ya, di dalam gadget kita atau di dalam gawai kita, di handphone ataupun di media lainnya. Nah, kemudian ada tahap transaksi jasa. Nah, kalau tadi di awal, ya, saya sempat sebutkan selamat pagi kakak, apakah titiknya sudah sesuai? Nah, ini kalau mau diantar tuh biasanya gitu ya. Nah, ini pastikan titik penjemputan telah sesuai dan nomor handphone yang diterakan di dalam aplikasi ini pastikan bisa dihubungi oleh driver Gojek, gitu ya. Dan setelah itu jangan lupa juga pastikan nomor kendaraan dan identitas driver ini sesuai dengan yang ada tertera di aplikasi. Itu jangan sampai salah ini. Kalau ada salah, wah jangan-jangan akun palsu yang dipakai oleh driver Gojeknya. Nah, tapi sudah nggak banyak lah ya, sudah sedikit nih. Kalau awal-awal dulu kan banyak tuh yang kayak begitu. Nah, sekarang sudah nggak banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap pasca transaksi. Nah, setelah kita diantar sampai ke tujuan, gitu ya, kita harus memastikan dulu metode pembayaran yang digunakan di setting di awal tadi, ya. Metode pembayarannya mau digunakan apa? Apakah by GoPay atau by cash, ya, atau by e-money gitu ya. Kan ada juga yang bisa pakai e-money ya, yang Gokar. Nah, setelah sampai di tujuan, ya, kita pastikan pembayarannya sudah masuk, ya.
kemudian baru jangan lupa memberikan rating kepada driver gitu. Atau juga bisa komplain gitu ya kalau pelayanannya tidak memuaskan. Ya, pelayanan yang tidak memuaskan ini apa saja? Oh, banyak sekali gitu ya. Nanti kalian bisa explore lagi sendiri yang seperti apa. Tapi saya masih teringat dengan motor yang ngetril si Joe ada di belakang gitu ya. Aduh, lucu sekali itu video. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam materi pemasaran jasa kali ini. Terima kasih ya, Kak. Jangan lupa bintang 5-nya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari perkuliahan kita kali ini. Semoga kalian bisa menangkap dan bisa mendiskusikan atau juga memberikan komen di dalam classroom kita. Itu saja. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sampai jumpa. Jangan lupa bintang 5-nya ya.